Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia Penyelenggara PMH Tahap 2. Kami dari kelompok 1 online akan membahas tentang apa itu ilmu. Saya sebagai pembahasan pertama itu dari definisi Agung. Langsung saja, apa itu definisi? Secara leksikal, definisi berarti pembatasan, yang mana artinya menentukan batasan-batasan pengertian yang terkandung dalam istilah tertentu. Nah, sehingga jelas apa yang dimaksudkan dan dengan demikian dapat dibedakan dengan pengertian-pengertian lainnya. Kalau lebih jelasnya lagi, yang mana kita ketahui, definisi adalah perumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat tentang makna, yang mana termasuk dari isi dan luas pengertian tersebut, yang terkandung dalam istilah tertentu, sehingga istilah tersebut dapat dibedakan dengan tegas dari istilah-istilah lainnya. Cukup sekian dari konsep definisi. Selanjutnya saya serahkan ke pembicara kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Archangel Helena Mado dengan NIM B0112110108. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai nominalis. Definisi nominalis merupakan salah satu cara pendefinisian berdasarkan unsur-unsur kata ataupun asal-usul katanya. Nah, definisi nominalis sendiri terbagi menjadi dua, yakni pendefinisian secara etimologi dan juga secara terminologi, di mana pendefinisian secara etimologi yang berasal dari kata etimus dan logos, yakni pendefinisian berdasarkan asal. Sedangkan secara terminologi yang berasal dari kata terminus dan logos, yakni pendefinisian berdasarkan harfiah ataupun istilahnya. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Aura Brigit Pratiwi dengan NIM B0111211028. Kali ini saya yang dimana definisi realis ini adalah suatu penjelasan tentang suatu hal yang ditandai oleh suatu rangkaian bentuk, ciri-ciri, fungsi, dan sebab akibatnya pada suatu pendefinisian tersebut. Sekian dari saya kembalikan pada pemateri selanjutnya. Baik teman-teman dan kakak-kakak pendamping PMH 2 sekalian, saya Hulaifi Hamdani dengan NIM B0111201030 terkait antara ilmu dan pendidikan, antara ilmu dan pengetahuan. Dr. Romi Liberayanto, SHMH dalam bukunya Ilmu Negara halaman 2 telah mendudukan tentang hakikat ilmu dan pengetahuan, yakni berasal dari sumber yang sama, yakni pemikiran manusia. Namun secara hierarki pemikiran memiliki kedudukan yang berbeda, di mana pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia, sedangkan ilmu adalah proses berpikir manusia setelah ia mengetahui sesuatu, yakni melalui penyelidikan mendalam. Pengetahuan tersebut dikumpulkan dan digolong-golongkan dengan rangkaian yang teratur, sehingga pengetahuan tersebut meningkat menjadi ilmu melalui metode. Karena manusia selalu waspada agar pengetahuan itu senantiasa mengandung objektivitas yang tinggi, maka hasil dari pengelompokan dan pengurus dengan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan manusia yang telah mempunyai sistem tertentu dengan metode penyusunan yang telah tersusun rapi. Rawls dalam Society mengatakan bahwa suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu ilmu itu rasional, ini sesuatu sifat kegiatan berpikir yang ditundukkan pada logika formil. Kemudian ilmu itu bersifat empiris, di mana konklusi-konklusi yang diambil harus dapat ditundukkan dengan pemeriksaan panca indera. Kemudian ilmu itu bersifat bahwa kebenaran-kebenaran yang dihasilkan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lain atau dapat dipelajari secara umum dalam kelas-kelas pembelajaran. Kemudian ilmu itu bersifat akumulatif, bahwa ilmu yang kita kenal sekarang ini adalah ilmu berasal dari kelanjutan yang telah dikembangkan pada pengetahuan dan ilmu-ilmu sebelumnya. Sekian, saya lanjutkan kepada pemateri. Baik, perkenalkan Mas Sergrian
dengan NIM B01.211.40. Saya di sini akan menjelaskan pengetahuan di zaman sejak pengetahuan di zaman Yunani kuno yang berdasarkan beberapa pandangan. Pengetahuan ini hadir berasal dari dewa-dewa. Keyakinan seorang akan sesuatu, konsep animisme ini muncul pada zaman Yunani kuno, kurang lebih 15 abad sebelum Masehi sampai 8 abad sebelum Masehi. Seorang filsuf bernama Demokritus mulai mempertanyakan terkait kepercayaan animisme ini dan mencari kejelasan dari sumber kehidupan, melahirkan pandangan bahwa segala sesuatu di dunia berasal dari partikel kecil, proton, neutron, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Selanjutkan dengan pembicara selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arifudin HM dengan NIM B01120114. Zaman Yunani klasik berlangsung sekitar 200 tahun, mulai dari abad ke-5 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme. Kata sophos berarti arif atau pandai, yaitu gelar bagi mereka yang memiliki kearifan dalam menjalani kehidupan. Pada periode Yunani klasik, perkembangan filsafat menunjukkan kepastian, yaitu ditandainya semakin besar minat orang terhadap filsafat. Berbeda dengan filsafat Yunani kuno, tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Socrates. Sayangnya Socrates tidak meninggalkan jejak tulisannya, sehingga Plato lah yang mendokumentasikan riwayat hidup Socrates. Sekian. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu zaman abad pertengahan. Nah, awal mula pada zaman ini yaitu terjadi pada 6 Masehi sampai dengan 14 Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan atau the Dark Age. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Nah, begitu pula dengan aktivitas keilmuan yang mereka lakukan, harus berdasarkan atau mendukung kepada agama, ataupun dengan kata lain, aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Pada zaman ini, filsafat sering dikenal dengan sebagai arsilat teologis atau pengagama. Jadi ciri khas pada zaman pertengahan ini adalah dipakainya karya-karya dari Aristoteles dan juga kitab suci sebagai pegangan mereka. Nah, dari saya sekian, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sudarmite dengan NIM B011211011042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zaman Renaissance. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode di mana menandakan kelahiran kembali suatu peradaban dan kebudayaan Eropa. Di zaman ini ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Kemudian, puncak perkembangan pada masa ini, yakni ketika muncul paham sekularisme, individualisme, humanisme di Eropa. Paham-paham ini kemudian mempengaruhi masyarakat Eropa untuk melepaskan diri dari kekangan doktrin agama dan dominasi gereja, sehingga mereka mampu menghasilkan pembaruan-pembaruan di berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Intani Putri Hamjan dengan NIM B0112110006. Zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Awal mula dari suatu masa baru ditandai oleh usaha besar dari suatu bangunan yang baru. Filsafat berkembang bukan pada zaman Renaissance itu, melainkan kelak pada zaman sesudahnya, zaman modern. Abad modern pada pokoknya dimulai dengan 3 aliran, yaitu aliran rasionalisme, aliran empirisme, dan aliran kritisisme. Sekian dari saya. Selanjutnya, postmodern. Postmodernisme adalah masa zaman kesudahan ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik. Itu adalah keberangkatan dari modernisme. Postmodernisme termaksud interpretasi
kritis terhadap cara melakukan sesuatu budi, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, dan kritik sastra. Postmodern lahir sebagai reaksi dan kritik terhadap modernisme yang penuh akan kesalahan dan kegagalan di bidangnya. Postmodernisme mengatakan bahwa tidak ada kebenaran universal yang valid untuk setiap orang. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatima dengan NIM B0112110004. Saya akan membahas asal-usul ilmu. Yang pertama, mazhab berpikir atau aliran pemikiran merupakan sekumpulan orang yang berbagi karakteristik opini atau pandangan yang sama mengenai filsafat, disiplin, keyakinan, gerakan sosial, ekonomi, gerakan budaya, ataupun gerakan seni. Yang kedua, empirisme. Empirisme secara terminologis merupakan doktrin atau paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan pengalaman indera. Tidak hanya abstraksi yang dibentuk terhadap apa yang dialami dan pengalaman indrawi ialah satu-satunya sumber pengetahuan. Dalam teori empiris ini terdapat dua aspek pokok, yaitu yang mengetahui atau sebagai subjek dan yang diketahui sebagai objek. Di antara keduanya terdapat alam nyata seperti fakta yang dapat diungkapkan. Sekian dari saya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alia Adili Asdar dengan NIM B0112110022. Selanjutnya saya akan membahas bagian rasionalisme. Rasionalisme merupakan lawan dari empirisme. Nah, sebagai lawan empirisme, rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Contoh paling jelas ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika. Penemuan logika dan matematika begitu pasti. Kita tidak hanya melihatnya sebagai benar, tetapi lebih dari itu, kita melihatnya sebagai kebenaran yang mungkin tidak mungkin salah. Selanjutnya, skriptualisme. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Oksana Melani Syakira dengan NIM B0112110023. Adapun teori inti saya yakni teori yang mengatakan bahwa akal terlebih dahulu menghilangkan ciri-ciri yang khas dari beberapa person dan membiarkan titik-titik kesamaan mereka. Teori ini mengatakan bahwa pengetahuan akal tentang konsep in general melalui 3 tahapan, yaitu persentuhan indera dengan materi, perekaman benak, dan generalisasi. Adapun akal, selain pengetahuan itu mempunyai sumber, ketika seseorang hendak mengadakan kontrak dengan sumber-sumber itu, maka ia menggunakan alat. Adapun alat pengetahuan terdiri dari indera, khayal, dan akal. Sekian dari saya kembalikan pada pembicara berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lini dengan NIM B01111038. Nah, selanjutnya ada indera. Indera merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespons terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahui. Terus yang selanjutnya ada akal. Akal adalah suatu peralatan rohani manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas pengalaman dan tingkat pendidikan formal maupun informal. Saya kira hanya itu. Sekian. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Rizal dengan NIM B0112013060. Di sini saya akan sedikit membahas tentang asal-usul ilmu, yaitu salah satunya adalah kitab atau buku. Nah, dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kitab yang diserap dari bahasa Arab, yaitu katabah, yang memiliki arti buku. Kemudian, pada penggunaan kata buku tersebut, kata kitab dirujukan hanya kepada sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. Nah, kitab atau buku juga merupakan hasil dari akal pikiran manusia yang disusun secara sistematis agar yang mempelajarinya bisa memahami apa yang disampaikan oleh penulis
serta dapat mengambil ilmu yang terdapat di dalamnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan dengan NIM B0112010116. Saya akan menjelaskan tentang salah satu prinsip berpikir, yaitu non-kontradiksi. Non-kontradiksi merupakan prinsip universal atau yang tidak berubah, yang di atasnya semua penyalahan deduktif atau logika formal harus didasarkan. Rumusan definitif dari non-kontradiksi adalah sebuah proposisi atau pernyataan tidak dapat benar dan salah pada waktu yang sama dan dalam aspek atau hal yang sama, atau dia tidak dapat menjadi benda yang lain dalam waktu yang sama. Artinya tidak boleh ada pertentangan keterangan dalam pembicaraan tentang suatu benda. Bila dirumuskan dalam bentuk simbol, maka rumusnya akan berbentuk A tidak sama dengan B. Mungkin sekian dari saya berikan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Feryesta dengan NIM B 01121260. Akan membacakan mengenai asal unsur dari ilmu. Yang pertama yaitu sumber. Sumber memiliki tiga garis besar, diantaranya adalah akal, wahyu, dan ilmu pengetahuan. Sumber merupakan sebuah tanda yang ada di alam semesta, yang ada dalam diri manusia dan dalam sejarah dan dalam peristiwa-peristiwa sosial dari berbagai aspek bangsa dan masyarakat, dan dalam akal-akal atau prinsip-prinsip yang sudah jelas ada di dalam dunia. Yang kedua yaitu alam. Alam memiliki makna yang luas di dunia yang mengacu pada sebuah fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Alam juga mempelajari aspek fisik non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Ilmu alam membentuk sebuah landasan bagi ilmu terapan, dan kedua dibedakan menjadi dari ilmu sosial, humaniora, teologi, dan seni. Sekian dari pemaparan saya, selanjutnya kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Poenik Sembiring dengan NIM B0112111159. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip identitas. Ya, prinsip identitas merupakan salah satu bagian dari prinsip berpikir. Pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu berpikir. Berdasarkan penjelasan dari pemateri kami tadi, yaitu Kak Raifan Fadil, beliau menjelaskan bahwa berproses adalah berpikir adalah proses teman-teman dari tidak tahu menjadi tahu. Itu merupakan definisi dari berpikir. Nah, berpikir ini kemudian memiliki 3 prinsip, yaitu non-kontradiksi, prinsip identitas, dan prinsip kausalitas. Di sini akan saya jelaskan sebagai bagian saya adalah prinsip identitas. Ya, prinsip identitas merupakan prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu hanya sama dengan dirinya sendiri. Secara matematis dirumuskan sebagai A sama dengan A. Ya. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Asyuramsyah dengan NIM B01121102. Jadi yang berikutnya adalah prinsip kausalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak sesuatu pun yang kebetulan setiap bahkan melahirkan akibat. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembicara berikutnya. Baik, terima kasih. Melanjutkan materi yang telah dipaparkan, perkenalkan, nama saya Ariel Putra dengan NIM B0112011200. Saya akan memaparkan materi mengenai hayal, yaitu dengan fungsi mengabstraksikan perbandingan dan indera sebagai perangkat dasar pengetahuan. Hal itu disebabkan hayal tidak dapat berdiri sendiri. Hayal dapat bekerja setelah indera mempersepsi objek tertentu. Objek itu kemudian tersimpan dalam bentuk benak manusia dalam bentuk imaterial. Karena itu, hayal hanya dapat mendeskripsikan sesuatu meskipun indera telah terputus dari realitas material. Namun, ia menetapkannya sebagai sebuah pengetahuan baru. Maka proses kreativitas manusia dalam dunia objek
Word of object adalah kesimpulan dan ketetapan akal, bukan imajinasi. Hayal sebagai sumber konstruksi, tetapi bukan ia sendiri yang mengkonstruksi kebenaran. Kebenaran hanya dapat dikonstruksi oleh akal. Wilayah hayal ada dalam dunia ide, bukan pada fakta objektif. Karena itu, kebenaran saintifik dan kebenaran imajinatif amat jauh berbeda, karena bukan berarti keduanya tidak dapat bertemu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, saya akan lanjutkan untuk menjelaskan alat pengetahuan. Yang sebagaimana kita ketahui, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang pengetahuan, yang termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas biasanya adalah benar atau berguna. Nah, dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Nah, misalnya, ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut, dan lainnya. Mungkin sekian dari untuk alat pengetahuan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.